Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9, materi yang pertama adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Saya sudah share materi dan live worksheet LKPD yang ada di dalam Google Classroom. Cara pengerjaannya adalah kalian membuka Google Classroom kalian terlebih dahulu, kemudian setelah membuka Google Classroom yang ada di kelas kalian masing-masing, kalian buka kesebangunan dan kekongruenan. Di dalam situ ada materi tentang kesebangunan dua segitiga. Kalian klik, akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka akan ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah memahami tentang konsep kesebangunan bangun datar. Saya berikan dua gambar di sini. Kalian pahami apakah bangun datar yang saya berikan itu sebangun atau tidak. Syarat dua bangun yang sebangun itu adalah memiliki bentuk yang sama, pertama. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Artinya sisi yang bersesuaian itu adalah jika panjang, maka kesesuaiannya dengan panjang, lebar kesesuaiannya juga dengan lebar, begitu. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian, kalau dia persegi panjang, maka dia punya 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Sampingnya juga punya 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Apakah sudut 1 dari persegi panjang biru itu sama besar dengan sudut pertama dari persegi panjang merah? Jika memang keempat sudut itu sama, maka dia dikatakan sebangun. Artinya, syarat dari dua bangun yang sebangun itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu mempunyai besar yang sama besar. Jika memang 90 derajat, maka sama-sama 90 derajat. Saya ingin cepat gajian saya. Akan tetapi, ketika bentuk bangun itu tidak sama, yang satu persegi panjang, yang satu adalah persegi, maka jelas itu bukan sebangun. Ini tidak sebangun, yang ini sebangun. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan sebangun adalah apabila dua sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama itu tidak harus panjangnya sama. Hanya perbandingannya yang sama. Tetapi sudut ini sudutnya itu punya besar yang sama. Begitu. Ini materinya. Kemudian setelah itu ini kalian pilih. Ada pertanyaan di dalam situ. Apakah dua bangun yang sebangun memiliki bentuk yang sama? Nah, silahkan dijawab, pilih ya atau tidak. Tinggal klik A atau B. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Dua bangun datar yang sebangun. Dia punya bentuk yang sama. Tetapi ukurannya berbeda. Jika memang ukurannya itu berbeda, maka apakah dia punya
perbandingan yang sama. Apakah 6 dibanding 12 itu sama dengan 4 dibanding 8? Jika memang perbandingan itu sama, maka dia dikatakan sebangun. Kalian pilih A atau B-nya. Sama dengan yang nomor 3. Kemudian kalian tarik kesimpulan. Kalian tidak perlu menuliskan kesimpulannya seperti apa. Tinggal klik di sini, kalian pilih. Ada 3 pilihan jawaban. Seperti yang saya sampaikan tadi, dikatakan sebangun apabila bagaimana. Itu ada pilihannya di sini. Kalian tinggal pilih salah satu dari ketiga jawaban ini. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan, kemudian kegiatan yang kedua adalah syarat-syarat 2 bangun segi banyak itu sebangun. Kalian sudah diberikan beberapa alternatif di sini. Ada 2 bangun trapesium. Amati apakah dia sebangun atau tidak. Syaratnya saya ulangi lagi, 2 bangun yang sebangun syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian kalian tidak usah menuliskan lagi, sekali lagi kalian tidak usah menuliskan lagi berapa panjangnya AB. Tinggal klik apakah 4, 5, atau 6. Sama, KL pun sama. Sampai dengan sini itu sama. Kemudian setelah panjang sisi kalian tentukan besar sudutnya. Besar sudut ini kalian tentukan. Ini M itu artinya adalah besar. Besarnya sudut A itu berapa? Kalian tinggal pilih saja. Pilih jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ke bawahnya. Tulis pasangan sisi yang bersesuaian. AB itu bersesuaian dengan apa? Silakan kalian pilih dari keempat pilihan jawaban yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Pun sama dengan ini. Kalian tinggal memilih jawabannya saja. Kemudian sudut A bersesuaian dengan sudut apa? Jika memang sudut K, maka besarnya berapa? Jika memang sudut L, maka besarnya berapa? Besarnya ada di sini. Kalian tidak perlu menuliskan. Sekali lagi, kalian tidak perlu menuliskan. Hanya memilih jawaban yang sudah saya sediakan. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian itu bagaimana? Apakah dia sama besar atau tidak sama besar? Sama dengan kalian menarik kesimpulan, sehingga kesimpulannya adalah 2 bangun segi banyak itu sebangun memenuhi syarat yang bagaimana. Ada 2 pilihan jawaban, kalian tinggal memilih jawaban yang mana. Setelah selesai itu tadi, maka klik finish. Setelah klik finish, maka email my answer to my teacher. Artinya kalian mengirim jawaban itu kepada saya. Tuliskan namamu, nama lengkapmu. Grup levelnya adalah kelasmu, kelas 9A atau kelas 9B. Kemudian school objeknya SMP 4 Nguling atau SMP 1 Nguling. Kalian sekolahnya di mana? Kalau memang di SMP 4 ya tuliskan SMP 4 Nguling. Yang paling penting adalah ini. Kalau ini tidak kalian tuliskan, maka tidak akan sampai kepada saya. Kalian tidak perlu menulis LKPDA ini di dalam buku, karena live worksheet ini adalah bukumu secara digital. Jadi saya langsung menilai jawabanmu di situ. Nanti akan saya share siapa saja yang sudah mengirimkan jawabannya. Tapi untuk jawaban itu sampai ke saya, maka email saya harus kamu tuliskan. Email saya adalah umufikriah39180@gmail.com. Ini yang paling utama. Karena jika ini tidak kamu tuliskan, maka jawabanmu tidak akan sampai kepada saya. umufikriah39180@gmail.com. Setelah selesai ini semua, maka tinggal kirim dengan mengklik send. Artinya jawabanmu, LKPD-mu, bukumu itu sudah sampai kepada saya. Oke, terima kasih.
Semoga penjelasan saya bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.